Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Jadi pada video kali ini kita akan membahas keseluruhan dari sifat-sifat bilangan berpangkat dari bilangan berpangkat 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini kita rangkum jadi sifat-sifat bilangan berpangkat tuh yang kita sudah pelajari itu ada 7, dimana nanti yang pertama sampai ke poin ke-7 itu sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Jadi materi yang kali ini adalah kombinasi dari ketujuh bilangan berpangkat tersebut. Sifat-sifat bilangan berpangkat tersebut maksudnya ya. Oke, tetap stay safe, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa pakai masker apabila harus keluar dari rumah. Oke, yuk kita bahas bareng-bareng materinya. Oke, soal nomor 1, perhatikan itu soalnya Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali 3Y pangkat 2. Oke, yang pertama kita lihat dulu dari 3Y pangkat 2 ini pakai sifat nomor 3. Ingat ya, pakai sifat nomor 3, sifat yang ketiga. Oke, apabila ada perkalian lalu dipangkatkan satu-satu. Oke, jadi kita pisahkan dulu ya. Kita tulis Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 7 dikali, nah ini karena pakai sifat nomor 3 jadi 3 pangkatkan 2 sendiri lalu dikali Y dipangkatkan 2 sendiri. Sudah sampai sini. Nah, baru kita sederhanakan bentuknya sehingga perhatikan Y kita gabungkan. Y pangkat 3 dikali Y pangkat 7 dikali Y pangkat 2. Lalu dikali 2. Nah, 3 pangkat 2 ini kan 9. Oke, 3 pangkat 2 berarti kan 3 kali 3. Sudah seperti ini. Nah, sekarang yang ini yang apa namanya? Yang Y pangkat 3 ini menggunakan sifat nomor 1. Oke, saya buat gini, sifat yang pertama. Jadi apabila ada bilangan berpangkat dengan basis yang sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlah. Berarti ini pangkatnya kita jumlah, berarti ini berubah menjadi Y pangkat 3 ditambah 7 ditambah 2 dikali 9 kali 2 18. Sudah, kalau kayak gitu 3 tambah 7 10, 10 tambah 2 12. 18 kita taruh depan ya. 18 dikali Y pangkat 12. Oke, inilah bentuk paling sederhananya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita mau lanjut yang soal nomor 2. Soal nomor 2 ini perhatikan, ini ada B dikali 2Y pangkat 7 dikali B pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Perhatikan basisnya. Jadi basisnya ada yang B dan basisnya ada yang Y. Jadi basis yang sama kita kelompokkan. Kelompokkan basis yang sama. Oke, kita kelompokkan basis yang sama. Jadi B dengan B, B dikali dengan B pangkat 3 kita kelompokkan, lalu 2Y pangkat 7 dikelompokkan dengan Y pangkat 2. Sudah bisa ya. Sekarang perhatikan. Pakai sifat yang pertama. Ingat, sifat yang pertama yang ini tadi B ini berarti kalau dia B saja berarti B itu pangkat 1. Ingat ya, kalau dia hanya ditulis B, tidak ada pangkatnya, tidak dituliskan pangkatnya, itu berarti pangkatnya pangkat 1. Nah, ini pakai sifat yang pertama. Sifat yang pertama. Ini sama. Ini pakai sifat yang pertama juga. Oke, sudah. Kalau sudah B pangkat sifat yang pertama, ingat kalau basisnya sama dikalikan pangkatnya dijumlah. Berarti 1 ditambah 3. 2 kan dia tidak ada pasangannya, berarti tulis saja 2. Y berarti Y pangkat 7 tambah 2. 7 ditambah 2. Nah, lalu sudah kita bentuk sederhananya, berarti B pangkat 4 dikali 2 kali Y pangkat 9. Umumnya penulisan konstanta, jadi kalau ada penulisan angka
angka itu letakkan di depan ya. Oke, 2. Perhatikan B dan Y itu disusun berdasarkan urutan abjad. Berarti B dulu, B pangkat 4 dikali Y pangkat 9. Ingat ya, yang perlu diingat bahwa apabila variabel atau basis ya, kalau kita ngomongnya basis itu disusun, kalau basisnya berupa abjad, apabila basisnya berupa abjad, nah apabila basis itu berupa abjad, maka disusun berdasarkan urutan abjad ya. Oke, itu ya. Kalau dia ada C sama B, berarti B dulu baru C, atau F sama G berarti F dulu baru G. Oke ya, berdasarkan urutan abjad. Mana yang lebih dulu? Jangan ditulis Y pangkat 9 atau B pangkat 4. Dia tidak sebaiknya ditulis berdasarkan urutan abjad. Oke ya, bisa dipahami. Lalu yang soal nomor 3. Soal nomor 3 pakai konsep yang mana? Sama. Ini tidak begitu luas penggunaan konsepnya, jadi saya sedikit mungkin pada video berikutnya atau pertemuan berikutnya kita akan lebih kompleks penggunaan sifat-sifat bilangan berpangkatnya. Oke, sekarang ini sama, lihat kalau ada mn dipangkatkan 4 pakai sifat yang nomor 3. Oke, perhatikan sekarang sifat nomor 3. 3M pangkat 4, 3M pangkat 4 dikali. Nah, sekarang Mn pangkat 4 berarti M pangkat 4 dikali N pangkat 4. Lalu bagaimana? Kelompokkan. 3 punya pasangan enggak nih? 3 enggak ada. Lalu M kita kelompokkan, M pangkat 4 dikali M pangkat 4. N ada pasangan? N enggak ada. Selanjutnya gimana? Selanjutnya ya udah kita sederhanakan. Berarti ini pakai sifat nomor berapa? Sifat yang pertama. Basis yang sama, bilangan berpangkat basis sama dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Berarti M pangkat 4 tambah 4 dikali N pangkat 4. Lalu hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya berarti 3 dikali M pangkat 8 dikali N pangkat 4. Oke, bisa ya? Dan sudah urut? Sudah urut ya, basisnya M dulu baru N. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang nomor 4. Sekarang perhatikan nomor 4 yang ini, yang bawah itu pakai sifat yang pertama lagi. Berarti 5 pangkat 5 dibagi pangkatnya dijumlah yang bawah 5 pangkat 2. Ini dikali ya nak ya. Ini bukan ditambah tapi dikali. Nah, itu dikali maksudnya. Itu dikali, dimana 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Oke, berarti 5 pangkat 5 dibagi, ingat pangkatnya dijumlah. Berarti 5 pangkat 2 tambah 3 gitu. Lalu bagaimana bentuk sederhananya? Berarti 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 5 juga. Oke, 5 pangkat 5. Nah, sekarang ini pakai sifat nomor berapa? Ini pakai sifat nomor 5. Ini pakai sifat yang kelima. Yang ini ya. Sifat yang kelima gimana tuh? Berarti ini 5, kalau dia basisnya sama, dibagi, itu berarti pangkatnya dikurang. Pangkat 5 dikurang 5. Oh, ternyata hasilnya adalah 5 pangkat 0. 5 pangkat 0. Nah, 5 pangkat 0 pakai sifat nomor 6. Berarti 5 pangkat 0 itu adalah 1. Oke, bisa ya dipahami.
Nomor 4 ini revisi, ini dikali ya, salah ketik. Next, soal berikutnya. Soal terakhir, jadi kita bahas 5 soal dulu. Nanti ada 2 soal latihan. Nah, ini soal terakhir nomor 5. Dan ada 6, 7 itu silahkan kalian coba di rumah. Soal nomor 5, 4Y pangkat 8 dan 12Y dibagi 12Y pangkat 5. Sekarang langkah pertama kita kelompokkan dulu. Berarti 4/12. Nah, di sini Y pangkat 8/Y pangkat 5. Yang ini pakai sifat yang nomor berapa? 5. Pinter. Oke, 4/12 bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama bagi 4 atau disederhanakan, yaitu 4 bagi 4 1, 12 bagi 4 3. Oke. Ini pelajaran SD lah ya, menyederhanakan build up pecahan, menyederhanakan pecahan. Lihat pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama itu dibagi, berarti pangkatnya dikurang, berarti 8 dikurang 5. Berarti hasilnya adalah 1/3 dikali Y pangkat 3. Selesai kan? Atau bisa ditulis seperti ini. Bisa ditulis Y pangkat 3 dibagi 3. Oke, ini benar, ini juga benar. Sama saja. Oke, itu jadi ada 5 soal yang sudah kita bahas. Silakan nanti nomor 6 dan 7 itu untuk latihan di rumah. Tulis, ingat ya, ini harus ditulis, harus ditulis pakai sifat nomor berapa? Pakai sifat nomor berapa saja. Oke, misalkan sifat nomor 1. Ini ada sifat nomor 5, tulis sifat nomor 5. Sifat nomor 6, tulis sifat nomor 6. Dan seterusnya. Oke, nomor 6 dan 7 silakan dikerjakan di rumah. Tulis pada buku latihannya. Nanti setelah sekolah masuk, akan Bapak periksa dari pertemuan 1 sampai pertemuan terakhir. Oke, sekian. Cuci tangan sampai bersih. Sekian pembahasan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.